Sebagian besar orang menganggap katak sebagai hewan yang identik dengan kotor dan bau. Namun, ada sebagian lain yang menganggap katak enak untuk disantap sebagai menu olahan hewan yang hidup di dua tempat ini. Tak ayal budidaya katak menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan, terutama katak lembu atau bullfrog. Ya pemirsa, berjumpa kembali dalam ruang budidaya hewan. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas tentang katak lembu yang konon dagingnya bergizi tinggi. Dan jangan salah, katak lembu merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Pemirsa ruang budidaya hewan, pastinya penasaran kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di saluran kesayangan Anda ini dalam acara Ruang Budidaya Hewan. Perkenalkan, nama saya Subrata dari Desa Kebumati, Kelurahan Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Ini sekarang saya berada di peternakan katak bullfrog atau katak lembu yang berada di Dusun Kebumati. Dan untuk peternakan ini saya itu mulai dari tahun 94 sampai sekarang. Dan untuk peternakan ini kenapa saya suka, itu karena untuk pasar di masih bagus dan untuk kedepannya juga bagus prospeknya. Makanya saya suka dengan bullfrog ini. Iya, untuk katak bullfrog itu sendiri itu saya budidayakan itu untuk dikonsumsi dan jenisnya juga dari luar, yaitu katak bullfrog. Dari luar, kalau dari negaranya dari Afrika Utara asalnya. Nah, terus dikembangkan di Indonesia itu mulai tahun 80-an baru mulai. Terus saya kenal itu tahun 94 dan saya belajar dari Surabaya waktu itu. Dan untuk saat ini juga itu yang menjadi kendala itu kalau di pemijahan. Yaitu. Nah, untuk pembudidaya, pemirsa bisa datang ke sini atau belajar dengan saya. Nanti akan saya ajari sampai bisa. Dan untuk pembelajaran sendiri untuk katak bullfrog itu sebenarnya sangat mudah. Ya, yang kendalanya kadang cuma di kolam. Di Indonesia sendiri, katak lembu sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat karena bisa menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Dibandingkan dengan katak pada umumnya, katak lembu cenderung lebih jinak dan sangat mudah beradaptasi dengan berbagai macam kondisi musim termasuk saat musim dingin. Beternak katak lembu ternyata cukup mudah. Katak-katak ini bisa ditaruh di dalam kolam yang diberi tutup agar tidak melompat keluar. Untuk pakannya sendiri, usahakan mendapat asupan bergizi 2 kali sehari menggunakan pelet untuk pakan ikan. Hanya saja bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan ukuran katak. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan faktor air. Air kolam harus sering diganti karena semakin bersih air, katak akan semakin sehat dan cepat tumbuh.
Katak lembu jantan dan betina terletak pada warna kulit di sekitar kerongkongan mereka. Katak jantan memiliki warna kulit hitam kekuningan, sementara katak betina berwarna putih dengan bentuk hitam. Ya, pemirsa, kenakan ini katak buffok yang udah jadi indukan, dan ini yang jantan. Ini ciri-cirinya, ini telinganya ini agak besar melebihi bola mata. Nah, kalau yang betina itu kecil, lebih kecil telinganya, lingkaran telinganya di belakang mata itu. Ini yang jantan, ini yang betina. Nah, ini yang sini itu kalau jantan itu agak kuning. Kalau yang betina itu agak kehijauan ini. Sama perut, kalau perut yang betina itu biasanya lebih besar kalau yang udah siap telur. Kalau yang jantan ramping perutnya. Ini udah siap mau telur, pemirsa. Dan ini untuk pemijahannya sendiri itu paling enggak umur untuk indukan umur 8 bulan sampai 1 tahun. Itu baru bisa telur untuk pertama kalinya. Dan nanti untuk pemijahannya setelah telur, nanti indukan ini kita ambil indukannya semua hingga nanti telur itu menetas dengan sendirinya. Nah, telur itu ciri-cirinya untuk netas atau tidak itu kelihatan kalau udah umur 3 hari. Yaitu kalau netas telurnya itu kelihatan lonjong, dan kalau tidak itu telurnya kelihatan putih atau ngampas. Nah, ini pemirsa, nanti setelah 1 minggu nanti telur itu udah kelihatan nempel di dinding. Nah, setelah nempel di dinding 1 minggu, nanti setelah itu dia berenang. Setelah berenang baru kita kasih makan. Ya, untuk soal perawatan itu yang penting untuk kolam itu kalau untuk pembesaran mulai dari percil itu airnya cuma sedikit, tapi setiap hari harus diganti. Syukur bisa 2 kali sehari ganti airnya. Juga untuk indukan juga begitu, sama saja. Yang penting mulai dari percil sampai konsumsi sampai indukan itu airnya harus tiap hari diganti. Pagi atau sore itu terserah para pemirsa. Dan untuk kasih makannya itu juga 2 kali, pagi sama sore. Kalau pagi habis ganti air, kalau sore itu habis jam 5. Kalau makannya pelet lele. Pemirsa, ini cebong yang tadi dari hasil pemijahan dari indukan sepasang tadi, terus sudah bertelur, lantas terus menetas, sudah jadi kecebong. Dan ini kecebong ini udah umur 3 sampai 4 bulan. Itu baru mulai jadi percil. Yang pertama itu keluar kaki belakang, terus keluar kaki depannya. Setelah itu dia akan di darat atau tidak mau di dalam air yang dalam. Nah, setelah itu baru kita ambil percil yang udah keluar kaki empatnya. Nanti kalau tidak diambil atau telat, dia akan mati dalam air yang dalam. Nah, setelah pengambilan percil, nah itu nanti terus percilnya disendirikan di bak ini sama yang seanu percil semua, yang seangkatan. Nah, untuk cebong itu sendiri, untuk ganti airnya itu saya seminggu sekali atau paling lama ya 2 minggu sekali lah. Nah, untuk makanannya cebong itu sendiri itu saya menggunakan dinol atau pakai PF 1000. Nah, itu 1 hari itu kasih makan 2 sampai 3 kali sehari. Nah, setelah dia jadi percil, nah itu baru dikasihkan di sini, nanti setiap hari ganti air baru kalau udah jadi percil. Ya, untuk cebong sendiri itu kalau dia nggak mati atau apa, dia dimakan sama temennya. Dan nanti kalau dia jadi percil, ya itu baru
saya ambil di tempat yang kolam ini untuk khusus yang percil. Nah itu untuk penyakit itu kalau cebong itu sangat jarang sekali untuk cebong. Nah nanti kanibalnya itu kalau udah percil, nah, umur yaitu setelah hilang ekor ataupun ekornya mengecil jadi dubur katak itu tadi, nah itu baru dia mau kanibal. Nah kanibalnya itu selisih sedikit aja dia mau makan kalau dia telan. Nah nanti kalau dia nelennya nggak bisa masuk, nanti dia bisa mati semua atau mati sampio. Nah itu penyakit ataupun hama untuk percil itu. Jadi kanibalnya cuma di percil sampai umur 1 bulan itu biasanya kalau percil kanibalnya. Ya, pemirsa, ini saya mau misahkan yang udah mau jadi percil dari berudu. Ini pemirsa, percil yang udah mau hilang ekornya. Ini dari telur itu udah 3 bulan 4 bulan, udah mulai jadi percil, tapi masih ada ekornya sedikit. Yang ini saya mau saya pindah ke kolam khusus untuk percil sini. Ya, ini kolam yang khusus untuk percil. Ya, kalau untuk kolam yang khusus untuk percil, ini airnya cuma sedikit, paling cuma setengah senti atau 1 senti aja. Karena dia kalau airnya terlalu dalam, dia akan renang ataupun dia akan mati karena kecapean. Lagian juga nanti kalau airnya terlalu tinggi, dia nggak mau makan, nggak bisa makan. Pemijahan akan dilakukan ketika telur-telur sudah menetas, menjadi berudu. Satu ekor induk bisa bertelur 2.000 hingga 7.000 telur. Namun, dari jumlah ini biasanya hanya 5.000 yang bertahan hidup sampai dewasa. Katak lembu mudah beradaptasi di alam tropis, sehingga mudah dibudidayakan di daerah kita. Namun sayangnya saat ini cukup sulit menemukan peternak katak lembu, khususnya penjual kecebong maupun percip yang siap jual. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah kesulitan mencari bahan pakan. Ya, pemirsa, kalau dalam pemijahan itu untuk satu kolam itu cuma satu pasang atau satu-satu, jantan satu, betina satu, dengan dalam suhu sekitar 28 sampai 32. Masalahnya kalau terlalu panas dia tidak mau bertelur. Ya, pemirsa, untuk soal pasar, nah itu sepengalaman saya selama ini untuk pemasaran untuk dalam lokal itu sebenarnya juga tidak bermasalah, cuman kadang malah kekurangan produk. Nah, untuk kendalanya di Bushok ini saya itu menginginkan masalah pemasaran untuk ekspor. Nah, untuk ekspor itu sendiri dulu pernah ada waktu tahun 2005 ke bawah itu ada eksportir, tapi setelah 2006 itu sampai sekarang belum ada eksportir lagi. Makanya keluhan atau kendala untuk pemasaran masalah Bushok ini, saya permasalahannya di ekspornya itu tadi. Kalau
masalah dalam negeri sebenarnya nggak begitu bermasalah, cuman kadang pembeli itu tidak mau cash tapi tempo. Nah itu kendalanya peternak dalam kesulitan untuk perputaran uangnya agak begitu sulit karena nggak cash. Nah kalau ekspor, nah itu kemungkinan kan harga juga bagus, stabil ataupun tinggi. Ya, pemirsa, itu tadi tentang budidaya bullfrog atau kata lembu. Dan jika ada pemirsa ataupun teman-teman yang mau beternak ataupun ingin mencoba belajar, oke, silahkan datang di tempat kami, yaitu di Desa Kebumati, Brajan, Prambanan, Klaten. Dan jika mau datang atau ingin bicara secara langsung, bisa lewat HP atau WA, yaitu di nomor 0815 6835 9034. Nah, itu pemirsa mungkin dari pembudidaya kata atau peternak kata bullfrog dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat potensi bisnis budidaya katak lembu ini, semoga pemirsa Ruang Budidaya Hewan jadi punya referensi untuk yang menginginkan usaha baru. Siapa tahu bisa menjadi jalan terang ketika ada niat usaha. Tak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Nantikan Ruang Budidaya Hewan selanjutnya dan sampai jumpa.